Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi asyara. Nah, dua hadis pendek-pendek. Jadi nanti jam 4:15 paling lama itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi asyara, hadis yang ke-11. Ngan Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Hasan Husain ya, cucu Nabi itu kan kembar. Yang satu namanya Hasan, yang satu namanya Husain. Nah, ini dari Muhammad Hasan bin Ali. Jadi kembarannya Imam Husain. Sibati yang menjadi cucunya ya cucunya Sibati Rasulillahi, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, namanya Husain bin Ali bin yang cucunya Nabi ya, Husain bin Siti Fatimah bin Rasulullah. Waroihanatihi yang menjadi kesayangannya Nabi. Jadi Hasan Husain ini menjadi kesayangannya Nabi. Radhiya, semoga meridhai Allah anhuma, kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali. Anhuma ini dua ya, domirnya huma. Berarti untuk siapa kembalinya huma ini ke Muhammad Husain dan Ali. Jadi Sayyidina Husain dan bapaknya. Kola berkata Muhammad Hasan bin Ali, Sayyidina Husain berkata, Hafiz tu saya menghafal, kata Sayyidina Husain, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain ini mendapatkan hadis langsung dari Nabi. Barangkali pas dipangku, pas disayang-sayang, Nabi bersabda. Ini sabdanya bagaimana? Tinggalkan mayari buka, sesuatu yari buka yang meragukanmu. Jadi kalau kalian ragu-ragu, tinggalkan. Kalian mau pergi ragu-ragu, tinggalkan, jangan pergi. Kalian mau belajar ragu-ragu, masih ragu-ragu, belum yakin, tinggalkan, jangan belajar. Itu maksudnya. Apapun kalau kalian itu masih ragu-ragu, jangan kalian lakukan. Misalkan kalian kok mau ada kepentingan nih, mau belanja ke mall tapi kok ragu-ragu ya, tinggalkan. Banyak kesempatan itu memberikan contoh kalau orang ragu-ragu tetap dilaksanakan itu biasanya mendapatkan musibah atau cobaan. Ya, apapun ya. Mau belajar, mau ini, mau itu, ya, yang bisa kalian tinggalkan, segera tinggalkan. Tapi beda halnya, kalian mau BAB, kok ragu-ragu, udah muntup-muntup dibujur, mau keluar, ya jangan ditinggalkan ya. Buru-buru lari ke WC, nanti berusut ya. Berusut. Jadi kalau yang bisa ditahan, ya tinggalkan. Tapi kalau yang nggak bisa ditahan, misalkan kalian dimintain bantuan, temanmu sakit, tolong nih, belikan obat ke warung, saya sakit. Kok kalian ragu-ragu, padahal posisi kalian lagi masak. Ya, yang dimatiin ya masaknya itu. Ya, itu penting kan, urusan yang lebih penting. Jelas ya, jadi ada batasannya. Ya kayak tadi, udah mau pipis, sudah kebelet, udah muntup-muntup, ya udah mau keluar, kok ragu-ragu ya ini. Ntar dulu tanggung ya, berusut di celana. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tinggalkan sesuatu yari buka yang kalian itu dalam keadaan ragu-ragu. Ilama kepada sesuatu layari buka yang kalian tidak ragu-ragu. Ya, kalau ada dua pilihan ya segera putuskan. Ya kayak tadi kalian lagi masak goreng ceplok telur misalnya. Tiba-tiba temanmu yang sakit ini minta tolong. Kalian ragu-ragu, ini kagok ini masih masak telur ya, jangan gitu. Segera putuskan kalian yang enggak ragu-ragu.
Kalau mau beresin nyeplok telur ya ceplok telur. Tapi kalau keadaan temanmu itu perlu segera pertolongan, matiin kompor, buru-buru lari untuk menolong temanmu. Jelas ya? Yang ragu-ragu tinggalkan, mantapkan yang lain. Maksudnya begitu. Rawahu meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun, ini hadis hasanun, baik, sahihun dan sahih. Hasan sahih itu dia derajatnya enggak sampai sahih sekali, tapi hasan mendekati sahih. Jadi biasanya kalau hasan mendekati sahih ini di kalangan ulama ahli hadis bisa untuk dipakai menghukumi sesuatu. Ya. Hasan itu hasan apalagi mendekati sahih itu biasanya sudah dihukumi sahih. Hadis ini hadis sahih. Jadi kalau kalian ragu-ragu satu hal, segera tinggalkan, tetapkan hal yang lain yang kalian tidak ragu-ragu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi contohnya. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus tsani asyara. Hadis yang ke-12 an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Siapa namanya Abi Hurairah? Bin Sohar, bukan Sahar ya. Bukan Sehar tapi Sohar. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu, kepada Abi Hurairah. Lebih terkenal nama julukan. Orang dulu itu nama itu jarang sekali yang terkenal. Biasanya julukan, landihan. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil dari tindakan baik, min husnil islamu, dari tindakan baiknya orang Islam, min husnil islamu, dari tindak baiknya yang islami, maksudnya almar'i, seseorang, tarkuhu, yang meninggalkan orang dari tindakan yang baik. Jadi kalau ada seseorang yang meninggalkan tindakan yang baik, maksudnya begitu, mala yaknihi, maka sesungguhnya tidak berguna baginya. Jadi ada seseorang yang meninggalkan tindakan yang baik, maka orang tersebut dihukumi tidak ada gunanya, tidak berguna baginya. Jadi baginya itu walaupun masih hidup itu tidak berguna. Kalau tindakan sesuatu hal yang baik itu mereka tinggalkan. Ada seseorang yang meninggalkan ya, min husnul islamu, dari tindakan baik yang berdasarkan agama Islam. Almar'i, seseorang, tarkuhu, meninggalkannya, mala yaknihi, maka tidak ada gunanya, tidak berguna baginya. Jadi baginya hidup itu nggak ada gunanya. Hal yang baik aja tidak mau melakukan. Makanya kalau kalian dapat tiket bebersih, ya, apalagi musim hujan ya berat ya. Musim hujan itu tiketnya berat. Kalau kalian itu hal yang baik. Kalau kalian bersih-bersih dari arah tempat wudhu mau ke musola itu kan kotor sekali. Kok kalian males, padahal itu hal yang baik sekali. Pahalanya itu berlipat kalian itu. Yang pertama, dari an-nadzafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman. Kalian dapat pahala. Yang kedua, teman kamu, ustadz kamu yang wudhu mau ke musola, berarti terhindar dari hal yang najis, dapat lagi pahala. Jadi 2 pahala. Kok kalian nggak mau melaksanakan, berarti kalian itu hidup tidak ada gunanya. Teman kamu minta tolong, ustadzah kamu minta tolong, sedangkan kamu bisa melakukan untuk menolong orang yang minta pertolongan. Tapi kalian nggak mau nolong, kalian tidak berguna. Hidup itu nggak berguna, nggak ada gunanya.
Jelas ya? Nggak usah panjang lebar, udah jelas ya. Gamblang. Jadi kalau hal yang baik kalian nggak mau melakukan itu, ini menurut Nabi kalian itu hidup nggak ada gunanya aja. Ini Nabi yang bersabda Nabi. Percuma hidup itu. Kalau di taklim muta'alim itu dianggap sudah mati. Ya, walaupun hidup dianggap sudah mati. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.